من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. عن أنس رضي الله عنه قال دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفي ليلة خير من ألف شهر ومن خير من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم. رواه ابن Majah. Hadirin kaum muslimin, bersyukur kepada Allah, tidak terasa hampir 17 hari kita. Ada yang hampir 16 hari, ada yang cuma hampir 15 hari, ada yang sampai hari yang ke-15 hari, yang ke-16 hari sekarang. Hadirin kaum muslimin, insyaallah di dalam bulan Ramadan ini kata sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadis dari Anas radhiyallahu anhu, qala dakhala Ramadan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadha ash-shahra qad hadarakum wa fihi lailatun khairun min alf shahrin man hurimaha faqad hurima al-khaira kullahu wa la yuhramu khairaha illa mahrum. Rawahu Ibnu Majah wa isnaduhu hasan insyaallah taala. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, ketika telah tiba bulan Ramadan, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya telah tiba kepada kalian bulan Ramadan yang di dalamnya terdapat ada malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang memperoleh kebaikan malam itu, sungguh ia telah kehilangan seluruh kebaikan. Tidaklah terhalang mendapatkan kebaikan malam itu kecuali orang yang benar-benar terhalang, benar-benar malam. Jadi kalau sebelumnya ini maksudnya sudah mendapatkan kebaikan kita. Subhanallah. Ada pertanyaan, siapakah yang meragukan betapa ruginya orang yang menyia-nyiakan kurnia yang sangat besar ini? Contohnya, seorang petugas kereta api akan rela berjaga malam demi mendapatkan beberapa rupiah, demi beberapa ribu rupiah, demi ratusan ribu rupiah. Apa susahnya beribadah selama bulan Ramadan yang akan menghasilkan pahala lebih baik daripada 80 tahun ibadah? Khususnya itu hanya karena kita tidak ada hasrat mengamalkannya. Apabila ada sedikit hasrat dalam hati, jangankan satu malam, ratusan malam pun kita akan sanggup berjaga. Sebuah syair mengungkapkan, diberi ataupun tidak diberi sama saja bagi orang yang ragu cinta. Segala sesuatu akan menjadi lezat jika hati sudah suka. Ini ada dari lahiran dari Iran, dari Persia. Ya, terjemahannya begitu. Diberi atau tidak diberi sama saja bagi orang yang sedang mencinta. Segala sesuatu akan menjadi lezat jika hati sudah suka. Meskipun baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah dijamin dengan berbagai kabar gembira, beliau tetap selalu sibuk salat yang panjang sehingga kaki beliau sampai bengkak. Di antara kita ada yang mengaku sebagai pengikut beliau. Barang siapa yang menghargai pengakuan itu, tentu akan melakukan semua yang beliau amalkan dan memperlihatkan dirinya sebagai contoh bagi seluruh umat. Sehingga tidak ada seorang pun yang sempat berkata, siapakah yang sanggup mengikuti kesemangatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah, dan siapakah yang mampu membuktikannya. Hendaknya dipahami oleh kita semua
bahwa orang yang betul-betul memiliki keinginan untuk meneladani, tidak ada sulitnya bagi kita untuk mengerjakan perkara-perkara yang sangat terang. Seberat mengalirkan sungai susu dan gunung, namun hal ini akan terasa sangat sulit tanpa merapikan sandal seorang guru, membimbing rupanya sebuah syair untuk mengungkapkan jika beberapa ingin mendapatkan, jika berharap ingin mendapatkan kelembutan hati, maka berkhidmatlah kepada guru-guru rohani. Kelembutan hati itu tidak akan dijumpai walaupun di gudang para raja. Di antara pribadi muslim yang mengikuti baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Setelah sahabat, setelah sholat isya akan pulang ke rumahnya dan mengerjakan sholat sepanjang malam hingga subuh. Juga Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu telah berpuasa siang hari. Dia biasa menghabiskan amalannya dengan sholat. Dia tidur hanya sebentar di awal malam. Dalam suatu rakaat dia menghatamkan seluruh Al-Quran. Di dalam kitab Syarah Ihya, Syekh Abdul Khalid Al-Makki rahmatullahi alaihi meriwayatkan satu riwayat yang mutawatir bahwa ada 40 tabi'in yang biasa melakukan sholat dengan wudu sholat isya. Masya Allah, ini ada ya orang yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, terutama kita di dalam pada malam Lailatul Qadar. Dan ada pertanyaan, istri Nabi bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, malam ini malam Lailatul Qadar. Ini sudah dibaca kemarin. Tapi ulangi lagi karena kita kan orang lupa. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, doa apakah yang harus saya sampaikan pada malam Lailatul Qadar? Maka jawab Nabi, Quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Pondok. Semuanya apa, tapi belum tentu tahu maknanya. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu doa Nabi untuk Siti Aisyah, minta petunjuk, minta doa untuk malam Lailatul Qadar. Maka Nabi memberikan doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa. Apa artinya? Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf dari kesalahan hamba-hambanya. Kalau kita tidak dimaafkan, berapa kali mata kita salah, telinga kita salah, mulut kita salah, mencari rezeki kita banyak yang salah, ngomong salah, langkah salah, gitu, pergaulan salah. Kalau seandainya Allah tidak mempunyai guna pemaaf, lalu kita bahaya kita. Maka Nabi memperkenalkan kepada Aisyah radhiyallahu anha bahwa Allah itu Maha Pemaaf dan Allah jatuh cinta kepada orang pemaaf. Kalau ini chatting gampang, maafkanlah kesalahan istri kita, maafkanlah kesalahan mertua kita, maafkanlah kesalahan mantu kita, maafkanlah kesalahan adik kakak kita, karena manusia tidak lupa dengan salah. Al-insan mahalul khata wa nisyan. Sebelum minta maaf, saudara kita maafkan, itu baru luar biasa. Siapa raja pemaaf sedunia? Manusia. Tidak lagi adalah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa ratus sahabat sebelum masuk Islam menyakiti Nabi. Hamzah pernah menjadi saingan Nabi, Umar, Khalid bin Walid, apalagi yang sangat yang menggegerkan dunia itu ketika Nabi memaafkan Abu Sufyan mertuanya. Ketika Nabi memaafkan Hindu itu pernah merobek dadanya Hamzah waktu perang Uhud. Sampai hari ini 12 tahun yang lalu luka parah tusukan tempat kaki itu masih nampak, darahnya masih mengalir. Jadi kalau Bapak ingin tahu jasadnya Hamzah, Sayyidina Hamzah bin Abi Thalib ini masih utuh.
Karena 12 tahun yang lalu pernah kebanjiran, jasadnya terbongkar, darahnya masih mengalir, bekas kompak si Wahsi. Dan Wahsi ini suku Sulaiman juga. Hindu pernah menggigit jantungnya Hamzah saking bencinya, dendam. Abu Sofyan 20 tahun mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membunuh Nabi. Tapi ketika Futuh Mekah, di sana dunia menyaksikan bahwa siapa raja pemaaf manusia di dunia adalah junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal amri ta'alina. Siapa yang pemaaf? Raja pemaaf, junjungan kita Nabi Muhammad. Yang paling mengagumkan lagi apa? Ketika Futuh Mekah datang, rombongan 12.000 tentara, sahabat Ansor, sahabat Muhajirin datang ke Mekah. Orang-orang Mekah ada yang lari terbirit-birit takut, ada yang menutupi pintu takut balas dendam Nabi. Apa yang disampaikan oleh Nabi? Barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk rumah Abu Sofyan aman. Tapi dalam permusuhan itu terikat mertua dan mantu. Bapak tahu nggak? Abu Sofyan itu mertuanya Nabi. Selama 20 tahun jadi mertua Nabi, si Abu Sofyan itu memusuhi Nabi. Tapi ketika Futuh Mekah, Nabi, hari ini hari pembebasan, hari tidak ada balas dendam. Hari ini tidak ada dendam. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram aman. Barang siapa yang masuk al-rumah Abu Sofyan aman. Sekarang baru terdengar, inilah Nabi yang sebenarnya, Nabi yang tidak ada balas dendam. Wah, namanya tuhibbul afwa. Makanya Allah jatuh cinta kepada Nabi karena memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti Nabi selama 20 tahun. Yang saya belum pernah menyampaikan ada lagi namanya Sufyan bin Haris. Sufyan bin Haris itu luar biasa. 20 tahun membuat syairan khusus menyakiti Nabi. Bayangkan, asal bikin ngarang lagu, ngarang syairan pasti ngehina Nabi. Itu namanya Abu Sufyan juga. Sufyan juga namanya, bukan Haris atau bukan bin Haris. Ketika dia mau masuk Islam, Nabi secara manusiawi panggil, wah ini penyair penjahat ini mau masuk Islam apa gara-gara apa ini? Dia mengancam, kalau saya tidak terima Islam, saya akan berbuat onar selama ini. Baru dia syahadat, masuk Islam dengan Islam yang sempurna, dia obat kepada Allah, berobat setiap tahun dan hari. Dan dia ketika perang Hawazin, itu awas ya, yang mendampingi bukan Abu Sofyan mertuanya, tapi Sofyan penyair. Ada orang yang mengatakan bahwa Abu Sofyan mendampingi perang Hawazin, tapi sebenarnya Sofyan yang penyanyi itu, pengarang lagu atau puisi. Dan bagaimana tobatnya? Setelah dimaafkan oleh Nabi Sufyan puisi itu, dia habis sholat Jumat sampai asar sholat terus, sholat mutlak namanya. Sholat obat, sholat apa nggak tahu. Yang penting dia habis zuhur sampai asar sholat, tidak berhenti. Itu orang yang sudah dimaafkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu dimaafkan. Wahsi pembunuh Hamzah, pembunuh bayaran. Ketika di kaum muslimin dia masuk Islam, Nabi hampir melengos. Dan akhirnya Nabi menerima Islamnya si Wahsi. Dan Wahsi Nabi mengatakan, Wahsi jangan terlalu lama kau berhadapan dengan wajahku. Kalau aku lama-lama melihat wajahku, aku teringat lagi bagaimana kau menembak Hamzah. Itu memaafkan Nabi. Padahal ya Allah, luar biasa itu. Kekasih Nabi hampir tobat. Dan digigit lagi jantungnya sama si Hindu. Si Hindu masuk Islam, diterima tobatnya. Abu Sofyan diterima, dimaafkan kesalahannya. Allahu Akbar. Inilah yang dikatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Kau mencintai samaku. Mudah-mudahan setelah mendengar ini hati kita terbuka untuk jadi pemaaf dan kesalahan saudara kita. Subhanallah, subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.